Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan EduFit. Kali ini Bang Edu akan membahas soal dari subscriber EduFit ya. Soalnya adalah seperti ini. Ya, kita latihan untuk soal CPNS ya. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Pada suatu perusahaan, setiap X orang dapat menghasilkan Y produk dalam Z menit. Jika setiap orang bekerja tanpa istirahat, berapa jam diperlukan untuk menghasilkan 100.000 produk? A, B, C, D, E. Yang mana menurut teman-teman? Ini agak susah ya. Baik, soal ini merupakan soal perbandingan sebenarnya ya. Ini yang pertama ada setiap X orang itu menghasilkan Y produk, kemudian Z dalam waktu Z menit ya. Ini semuanya setiap X orang, X-nya ini kita nggak tahu ya, X-nya berapa, orangnya itu berapa nggak tahu. Jadi yang pertama ini adalah untuk X orang, yang pertama adalah untuk X orang, orangnya kita nggak tahu. Itu waktunya, kalau dalam Z itu dalam menit ya. Untuk X orang ini dapat menghasilkan Y produk dalam Z menit. Berarti di sini menitnya Z saja ya, Z. Dalam Z menit ini akan menghasilkan produknya adalah Y. Gitu ya. Untuk Z menit menghasilkan produknya Y. Jika setiap orang bekerja tanpa istirahat, berapa jam? Yang ditanyakan berapa jam? Berarti waktu ya yang ditanyakan, WKT saja ya, kita singkat dengan WKT. Berapa jam diperlukan untuk menghasilkan 100.000 produk? Jadi di sini produk yang dihasilkan sudah jelas ya. Di sini berapa? 100.000 kan? 100.000 produk. Kemudian waktunya ini kita nggak tahu ya, karena yang ditanyakan waktunya. Jadi di sini adalah waktu atau WKT. Coba kita perhatikan ya, perbandingan ini senilai atau balik nilai. Kita cek ya. Jika waktunya semakin banyak, maka produk yang dihasilkan juga pasti akan semakin banyak. Jadi kalau yang kiri ini semakin besar, maka yang kanan juga akan semakin besar. Berarti namanya adalah perbandingan yang senilai ya. Untuk yang senilai, di sini karena yang ditanyakan waktu ya, berarti waktu itu nilainya sama dengan, untuk perbandingan senilai itu berlaku kali silang, senilai, silang ya. Jadi waktu kali Y sama dengan 100.000 kali Z, atau kita tulis langsung saja di sini 100.000 kali Z atau 100.000 Z. Kemudian waktu kali Y, berarti waktunya biarkan saja, kemudian Y-nya kita buat menjadi per Y. Karena kalau kita kalikan silang kan waktu kali Y sama ya dengan ini waktu kali Y. Gitu ya. Oke, jadi kita sudah dapatkan waktu untuk X orang ini masih dalam menit ya, karena di sini Z menit. Berarti di sini waktunya adalah ini menit ya. Oke, ini untuk X orang ya, masih untuk X orang. Nah, sekarang yang ditanyakan kan di sini dalam satuan jam. Ingat ya, 1 jam itu sama dengan berapa menit? Oke ya, 60 menit ya. 1 jam 60 menit. Berarti kalau begitu 1 menit itu berapa jam? Ya, 1 menit ya, 1 menit itu berarti sama dengan 1/60 jam, ya kan? Berarti artinya dibagi 60 ya. Nah, biar di sini menjadi jam, maka yang ini harus dibagi 60. Ya, berarti langsung aja kita buat menjadi seperti ini, 100.000 Z dibagi dengan 60 ya, berarti 60 kemudian Y. Ini sudah dalam bentuk jam. Kalau ini menit itu Y saja. Kalau jam itu jadinya 1/60. Gitu kan. Kalau jam itu jadinya 1/60. Oke. Ini untuk X orang. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jika setiap orang, bukan X orang lagi, tapi setiap orang. Setiap orang itu berarti kan satu orang ya. Setiap orang, per orang berarti. Karena ini masih dalam X orang, maka biar jadi seorang saja berarti harus dibagi dengan X ya. Ini masih untuk X orang. Nah, untuk setiap orang berarti untuk yang ini ya, ini harus dibagi dengan apa? Dengan X. Karena di sini masih dalam X orang ya. Karena yang ditanyakan adalah setiap orang, berarti yang ini dibagi dengan X. Berarti jadinya apa? 100.000 Z dibagi dengan 60 X Y ya. Karena di sini nanti dibagi X ya, artinya nanti dibagi dengan X. 60 Y-nya tetap 60 Y begitu. Berarti jawabannya seperti ini ya. Jadi untuk setiap orang itu adalah 100.000 Z dibagi dengan 60 XY.
Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Mungkin teman-teman bisa mencari model lain cara pengerjaan ini. Jadi soal model seperti ini bisa dicari dengan berbagai pendekatan ya, berbagai cara bisa dilakukan tergantung dengan penalaran yang kita pakai. Begitu. Jadi ini bukan mutlak harus seperti ini, tapi yang jelas ya jawabannya pastinya seperti itu. Kalau teman-teman punya cara yang lain, bolehlah silahkan ditulis di kolom komentar ya, biar teman-teman yang lain juga belajar. Oke, kita bahas satu soal dulu saja ya. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa ya subscribe untuk EduFit agar tetap semangat dalam mengupload video-video terbaru. Oke, selamat belajar, mudah-mudahan sukses lolos CPNS tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.